Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Hafiz akan mempresentasikan tentang analisis marketing podcast di Rock Aroma ID. Di sini ada segmentasi pasar dari segi geografis dan demografis. Dari segi geografis, podcast Rock Aroma ID itu menargetkan audiens yang berada di Indonesia, khususnya yang ada di kota-kota besar dan yang memiliki ekosistem industri kreatif dan musik yang kuat. Tapi karena didistribusikan melalui YouTube, konten ini juga dapat menjangkau penonton dari luar negeri yang terutama diaspora Indonesia yang tetap ingin mengikuti perkembangan hiburan dan budaya lokal. Oke, selanjutnya ada dari segi demografis, target audiens podcast ini berada pada rentang usia 18 hingga 35 tahun yang mencakup generasi Z dan milenial. Audiensnya itu terdiri dari mahasiswa, pekerja muda, dan individu yang terlibat di industri kreatif. Dari sisi gender, konten ini relatif dapat dinikmati oleh semua kalangan, meskipun unsur komedi tertentu cenderung lebih menarik kepada audiens pria. Selain itu, targetnya berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas yang memiliki akses tinggi terhadap teknologi digital. Selanjutnya di sini ada segmentasi psikografis. Dari segi psikografis, audiens podcast ini adalah orang yang menyukai konten santai, otentik, tidak kaku. Mereka juga mempunyai ketertarikan pada topik musik, komedi, dan budaya populer. Selain itu, audiens juga cenderung berpikiran terbuka, menyukai diskusi yang jujur, santai, juga memiliki preferensi terhadap konten yang berbeda, termasuk humor yang edgy atau humor yang berani. Selanjutnya ada segmentasi perilaku dan target market. Audiens podcast Rock Aroma ID itu biasanya nonton konten berdasarkan ketertarikan terhadap bintang tamu atau topik yang dibahas. Mereka juga mengkonsumsi konten dalam bentuk video penuh maupun potongan pendek yang dibagikan di media sosial seperti TikTok dan Instagram, juga aktif dalam memberikan komentar dan membagikan konten. Target pasar dari podcast ini adalah anak muda yang aktif secara digital, menyukai musik, komedi, juga mencari hiburan yang otentik dan relevan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya ada unique selling point, quality, dan style. Dari yang pertama ada dari segi kualitas. Unggulan utama podcast ini dari segi kualitas terletak di produksi yang profesional sama audio yang visual yang jelas, serta juga menghadirkan narasumber yang memiliki daya tarik kuat, contohnya seperti Coki Pardede, Ebel Cobra, serta berbagai musisi di Indonesia. Dari segi gaya, podcast ini memiliki ciri khas dalam menggabungkan unsur komedi, diskusi musik yang disampaikan secara santai, natural, sehingga menciptakan interaksi yang menarik dan menghibur. Selanjutnya ada unique selling point, price, dan experience. Yang pertama dari sisi harga. Podcast ini dapat diakses secara gratis melalui YouTube, sehingga dapat memberikan nilai yang tinggi bagi audiens tanpa memerlukan biaya. Terus yang selanjutnya ada dari sisi pengalaman, podcast ini memberikan sensasi seperti sedang berbicara santai atau nongkrong bersama komedian dan musisi. Hal ini membuat audiens berasa lebih dekat dengan konten yang disajikan, sekaligus mendapatkan hiburan dan wawasan secara bersamaan. Ya, di sini ada marketing mix 4P dan 7P. Di sini ada 4P, product, price, place, promotion. Dari produk, Dokaroma ID itu kuat
kontennya unik, komedi, tambah musik. Dari price-nya itu gratis, sekarang boleh diakses melalui YouTube. Flash digital jangkauannya luas, juga bisa diakses di mana saja lewat YouTube asalkan ada internet. Dari segi promosi promosinya itu berbasis konten yang viral. 7P. Tentunya ada 7P. People, Process, Physical Evidence. Yang pertama ada people, faktor utama itu dari host dan guestnya yang kuat. Yang keduanya ada proses, produksinya itu terstruktur. Yang ketiga ada physical evidence, visualnya yang profesional. Di sini ada blocking konten. Blocking blocking konten itu terjadi kalau satu brand menjadi sponsor utama yang mendominasi seluruh isi konten di satu episode. Di dalam podcast Rock Aroma ini terlihat yaitu produk rokok Rock Aroma menjadi sponsor utama dari awal sampai akhir video. Bentuk bentuk implementasinya itu seperti host peras itu menyebutkan kepada Coki dan Ebel tentang rokok tersebut. Terus kemunculan logo seperti di gambar yang di atas dan di tengah, produknya yang produknya itu ada di meja, identitas brand di beberapa bagian visual seperti seperti pajangan dinding, dan tidak ada brand kompetitor di episode tersebut. Selanjutnya ada built-in content atau product knowledge. Built-in content atau product knowledge itu merupakan bentuk promosi yang disampaikan langsung di dalam alur pembicaraan tanpa memisahkan antara konten dan iklan. Dalam podcast Arko Aroma ID, host Pres Teguh itu menyebutkan produk rokok aroma secara santai di tengah obrolan. Pres berbicara dengan gaya bercanda natural sehingga tidak terasa seperti iklan yang formal. Contohnya ketika Pres Teguh meminjam korek ke Ray dari gitaris band kelompok penerbang roket dan berbicara, kalau nggak sambil ngerokok aroma kayak ada yang kurang gitu nih, kata si Pras. Dan selanjutnya ada Reo yang menawarkan varian menu rokok ke band band kelompok penerbang roket. Itu ada di foto yang tengah sama yang bawah. Next. Selanjutnya ada product placement and usage. Product placement dan product usage itu merupakan bentuk promosi yang menampilkan produk visual dalam konten tanpa penjelasan yang terlalu detail atau eksplisit. Di dalam podcast Rock Aroma ID, produk placement berupa penempatan produk produk rokok aroma di atas meja atau area yang terlihat oleh kamera, sehingga kemasan dan logo dapat terekspos ke penonton. Sementara itu, produk usage itu terjadi ketika host Pres Teguh dan juga gue, Vicky dan Ray mengkonsumsi atau mengisap produk tersebut. Contoh produk placement itu ada di nomor 2 di gambar yang tengah yang ini, dan produk usage itu ada di gambar yang atas dan yang bawah, kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, di sini ada kelebihan podcast. Kelebihan yang pertama itu ada menggabungkan dua elemen kuat, yaitu komedi dan musik. Jadi menarik bagi dua segmen audiens. Yang kedua ada hostnya Pres Teguh yang punya gaya santai, natural, dan mudah akrab dengan gue dan penonton juga. Yang ketiga
menghadirkan bintang tamu yang menarik seperti Coki Pardede, Ebel Cobra, dan musisi yang memiliki fanbase besar dan yang lain dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, kontennya terasa autentik dan nggak kaku sehingga lebih relate bagi anak muda. Yang kelima, mudah viral karena mengandalkan humor, obrolan yang spontan, dan potensi kontroversinya tinggi. Selanjutnya itu memanfaatkan fanbase dari Gues atau bintang tamu sehingga jangkauan audiens menjadi lebih luas. Yang terakhir ada didistribusikannya melalui YouTube gitu dan media sosial lain sehingga mudah diakses kapan saja bagi yang ingin nonton. Selanjutnya ada kekurangan podcast. Nah, kekurangannya itu karena mengandung humor, edgy atau dark comedy yang tidak cocok untuk semua kalangan audiens. Yang kedua ada berpotensi menimbulkan kontroversi yang dapat berdampak pada citra podcast maupun brandnya. Yang ketiga ada segmentasi pasar cenderung terbatas pada anak muda dan tidak menjangkau semua umur. Contohnya anak di bawah umur dan orang-orang di atas umur. Selanjutnya ada ketergantungan pada kualitas dan popularitas gue, sehingga performa konten itu tidak bisa konsisten tiap tiap episode. Selanjutnya ada durasi podcast yang panjang. Itu kadang membuat audiens tidak menonton sampai selesai. Selanjutnya ada tidak semua brand cocok untuk beriklan karena gaya kontennya yang bebas dan tidak formal. Selanjutnya yang terakhir ada persaingan tinggi dengan podcast lain di platform YouTube. Simpulan ya, podcast Rock Aroma ini merupakan salah satu konten digital yang memiliki positioning yang kuat, yang gabungin unsur komedi dan musik di satu platform. Terus hostnya juga Pas Teguh yang menghadirkan berbagai tamu trending. Podcast ini juga bisa menarik perhatian bagi audiens melalui gaya penyampaian yang santai, Pas Teguh, autentik, dan relate bagi anak-anak muda. Dari sisi pemasaran, podcast ini telah menerapkan strategi segmentasi yang jelas dan dengan menargetkan anak muda urban yang aktif secara digital dan tertarik pada dunia kreatif. Selain itu, penerapan marketing mix baik 4P maupun 7P menunjukkan bahwa kekuatan utama terletak itu pada kualitas konten distribusi digital melalui YouTube, juga pemanfaatan figur publik sebagai daya tarik utama. Strategi promosi yang digunakan juga efektif karena mengandalkan konten marketing, influencer, marketing yang mampu menjangkau audiens secara luas dengan biaya relatif efisien. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.